71 tahun Indonesia telah merdeka. Namun pergulatan roda ekonomi di era kemerdekaan hampir tergerus, terutama menghadapi tantangan ekonomi global. Silakan, Pak. Pada pidato Presiden terkait nota keuangan negara kemarin di gedung MPR DPR, Presiden Joko Widodo menyoroti ekonomi dunia yang semakin tak ramah. Di era kompetisi global, pembangunan infrastruktur fisik saja belum cukup untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Terlebih, masyarakat ekonomi ASEAN sudah mulai, yang berarti persaingan di Asia Tenggara akan semakin sengit. Agar Indonesia bisa bersaing dalam kompetisi global, maka pembangunan infrastruktur sosial, yaitu kapasitas produktif dan sumber daya manusia, SDM, harus dipercepat. Ekonomi kreatif menjadi sorotan baru Indonesia demi bersaing dengan inovator-inovator dunia. Sektor ekonomi kreatif yang berpeluang pesat adalah aplikasi pengembangan game, kuliner, fashion, film, desain interior, dan musik online. Ekonomi kreatif ditargetkan mampu memberi kontribusi ke produk domestik bruto sebesar 12% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 12 juta orang hingga tahun 2019. Kuliner dan fashion menjadi ekonomi kreatif yang diharapkan memberi kontribusi besar pada domestik bruto. Di sektor kuliner online sebesar 200 triliun rupiah dan fashion mencapai 181 triliun rupiah. Inovasi ekonomi kreatif yang telah membuka mata yakni pengembangan aplikasi transportasi umum berbasis online. Di bidang fashion tidak ketinggalan, para desainer tanah air mampu berkreasi dan bersaing dengan industri fashion di luar negeri. Bahkan Presiden Joko Widodo telah menjalin kerjasama khusus di bidang ekonomi kreatif dengan Inggris, terutama di bidang fashion. Di bidang fashion tidak ketinggalan, para desainer tanah air mampu berkreasi dan bersaing dengan industri fashion di luar negeri. Bahkan Presiden Joko Widodo telah menjalin kerjasama khusus di bidang ekonomi kreatif dengan Inggris, terutama di bidang fashion. Inggris, kita juga hanya kerjasama satu saja, yaitu di bidang kreatif ekonomi, kreatif industri, yang nanti akan segera ditindaklanjuti oleh Bekraf. Dan saya senang kemarin melihat 5 desainer muda Indonesia yang memajang produknya di department store besar yang ada di London. Inovasi di bidang kuliner online juga menjadi basis penting mengubah cara bertransaksi, pergerakan makanan kini lebih cepat dan mudah dijangkau. Semua transaksi jual beli kini dilakukan melalui online, dunia telah berubah datar dan dalam genggaman. Bisnis aplikasi ponsel pintar menjadi primadona. Namun, geliat ekonomi kreatif perlu mendapat dukungan penuh pemerintah, terutama penghargaan terhadap karya anak bangsa agar tak berpaling dari Nusantara. Indonesia perlu satu pendidikan, pasti SDM. Kedua, hopefully bantuan dari pemerintah dalam bentuk regulasi, gitu, supaya bisa mempercepat dan membantu para penggerak industri animasi di Indonesia. Triawan Munaf selaku Ketua Badan Ekonomi Kreatif mengaku masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk mendorong inovasi anak bangsa. Branding itu penting, bukan hanya membangun merek lokal, tapi juga internasional. Tugas kami memenuhi kebutuhan mereka agar ekonomi kreatif berkembang. Kami buat pelatihan untuk angkat potensi yang ada sekaligus branding. Ekonomi kreatif basisnya hak kekayaan intelektual yang harus dikembangkan. Namun, hambatan dalam ekonomi kreatif ini selalu ada. Di antaranya, kurangnya perlindungan hak kekayaan intelektual, dukungan pembiayaan yang belum lancar, iklim usaha yang belum mendukung, kurangnya apresiasi pada karya dan insan kreatif, tidak sinkronnya kebijakan pusat dan daerah, dan kurangnya kualitas SDM kreatif. Kedepan, pertarungan ekonomi akan bertumpu pada sektor yang terus berinovasi. Pemerintah perlu mendukung penuh ekonomi kreatif karya anak bangsa, karena inovasi para pemuda menjadi bagian penting untuk mengangkat harkat bangsa dan mempertahankan nama besar Indonesia di kancah dunia. Tim Liputan, Kompas TV.